Oke, sahabat-sahabatku sekalian, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ada Ustaz. Apa tuh? Pertanyaannya ini mungkin buat orang-orang yang memang visinya beda gitu Pak tentang SDG Ustaz. Jadi kadang ada yang kadang kan makhluk itu suka nyebutin mantra-mantra Pak Ustaz. Nah ini ada yang nanya juga Pak Ustaz, apakah boleh seorang muslim menggunakan amalan-amalan di luar doa-doa perlindungan seperti amalan-amalan Pangeran Lodaya walaupun di ujung-ujung amalannya disandingkan dengan asma Allah? Emang Pangeran Lodaya itu ini ajian apa? Itu bukan ajian itu mau nyebutin 1000 kali nggak akan ngaruh, malah jin kehet yang akan datang gitu. Dan itu bukan ajian, bukan ini itu segala macam gitu. Jadi nggak patutlah bagi kita untuk mengikuti, apalagi itu bahasa mereka. Jadi kita sendiri nggak boleh berdoa minta kepada Allah dengan bahasa yang kita sendiri nggak paham gitu, sumbernya dari mana, asalnya dari mana gitu. Jadi walaupun Pangeran Lodaya, Ki Jarot aja kalau ngasih mantra-mantra, doa-doa yang bahasanya kita nggak tahu lah, kayak bahasa Palawa gitu, kita nggak boleh ngamalin walaupun dia dari jin muslim. Bahasa Sanskerta ya Pak? Apalagi bahasa Sanskerta, kecuali diartiin tuh. Belum. Dan itu juga belum tentu satu doa yang kita persembahkan hanya kepada Allah. Belum. Tim kita memang ada mencatat ya apa yang diucapkan oleh Pangeran Lodaya gitu, bait-baitnya. Tapi itu bukan dalam rangka untuk dicontoh seperti itu hanya sebagai pengucapan aja gitu loh, bahwasanya yang diucapkan Pangeran Lodaya adalah bahasa yang kita nggak tahu, iya, entah bahasa Sanskerta ataupun Palawa, kita nggak tahu. Cuman memang ada yang menarik sahabat siar ketika tayangan di Raung, jadi ada makhluk yang ngejengkang gitu loh. Kita lagi ngobrol serius lagi, wah coba ini, ada yang ngejengkang. Sempatnya lagi Adinda. Iya, kalau bukan Adinda mah udah dihukum ini. Adinda aja. Baru dipesan baru diam coba. Maka baru dinasehatin sama bapaknya sama Kang Mas sih, baru dinasehatin. Bo ya jangan seperti anak kecil kata Bopo ya begitu. Ini nggak jengkang deh kayak bayi begini. Ada ulang-ulang Ustaz. Ada ulang-ulang tetap aja ketawa. Ya. Mau lihat gak kita yang ada Ki? Jadi kan lah. Ada Bang. Iya. Oke gitu. Begitu Ki. Tapi ini yang menarik nih Ki ya. Itu katanya wah Aki mah sengaja itu kali gitu. Assalamualaikum. Sengaja Ki, kan yang datang tuh harus mengucap salam. Kita ucap salam. Iya, karena salam sendiri itu ada adabnya Ki, nggak sembarangan kita ngucap salam. Orang bawa tamu yang. Bawa tamu. Ini yang. Ini Wah, ibunya Maheswara. Siapa itu? Yang ke 149 berarti itu enggak? Awas aja Ki, bawa ke sini Ki. ada apa Ki? Di boxin? Ayam kirim. Enak. Tadi orang ke perangnya. Perang apaan? Perang Benteng Takeshi jeung Benteng Baruna. Wah, insyaallah menarik. Di mana Ki itu? Di mana perangnya? Di mana? Pengen tahu di mana. Nggak posisinya aja gitu, nggak usah secara detail, nggak usah. Antara Jember, Banyuwangi, Mojokerto ya. Oh, pantesan ada gempa. Beda. Insya Allah aja.
Terus? Tadi mas setengah salapan yang kurang mah. Terus yang di Bengkulu juga penyerangannya sampai Bengkulu. Wah, itu mah. Kacau deh. Oh, ya? Siap. Masya Allah. Tapi Benteng Takeshi gimana? Hah? Kena gempur juga. Benteng Takeshi aman ya? Aman ya? Tenang aman. Alhamdulillah. Oke, Ki. Tahun teh tank Hampibi. Masya Allah, luar biasa. Ki. Yang bisa diem nggak ketawa itu Ki. Aduh, kelakuan Rahiyang kayak begini. Beda ya kalau kita lihat karakter bapaknya atasnya wibawa ya luar biasa gitu. Kurang eta serius ya. Kang Masnya juga luar biasa. Yui seso aja gak bekutik. Iya budak kegedean awak. Kurang hayang jago. Terus? Ah enggak, itu mah sengaja kali tuh. Itu jangan panenara dan Miring ya gini. terus orang macam kang. Ada senggolan nggak? Ada senggolan apa? Oh orang mah nyen drama saeutik we udah ngeluarkeun energi. Suruh nyajangnya. Tapi yang tahu persis mah aneh apa yang sebenarnya terjadi. Klarifikasi. Aneh yang tahu persis itu. Klarifikasi. Iya, jadi aneh buka aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Sebab kesian dia tertuduh mulu. Udah pada tertuduh. Udah banyak tertuduh. Udah banyak tertuduh. Jadi begini kejadian yang sebenarnya itu kan aneh duduk kalau nggak salah duduk sila itu. Nah, nyuruh Jaya Dharma itu duduk gitu loh. Nah, duduk dia itu mau ngedeprok rencana itu, dia mau ngedeprok. Nah, begitu mau nyampe tanah, kena dengkul aneh. Dwi jadi pembeli. Anda aja kaget, kok dengkul mau didudukin gitu. Jadi pas dia mau ngedeprok, ngejengkang karena apa? Nggak nyentuh tanah, karena kena dengkul. Jadi mental. Coba Dendra, lagi Dendra. Enggak seru ini. Makanya orang ngomong energi na ujang eta. Mana Dendra? Jadi apa? Dan apa namanya? Pulang kering. Enggak kan biar jelas Ki. Apa kita ulang lagi Ki? Jadi memang jadi memang apa ya, situasi tahun gitu, selain kita mengalami situasi-situasi yang tegang, situasi yang mencekam, yang berderai air mata, ternyata juga karakter saya dan Aki ini nggak bisa dihilangkan 100% sebagai karakter yang serius dan juga ini. Kadang gatel aja bibir Ndra kalau mau apa namanya, mau ngomong-ngomong biar nggak serius gitu loh. Terutama ada satu lagi yang banyak ditanggapi oleh netizen yang mau penonton kita ya, tentang aneh berjanji apa itu? Pada Sama Nawang Wulan ya, berjanji kalau nggak salah. terkait Nawang Wulan tapi ke Ismoyo. itu juga spontan itu, karena memang ya saya sendiri baru sadar gitu kalau berjanji itu berat gitu. Nah, kebetulan Ismoyo ini kayaknya hatinya lagi asik tuh. Lagi asik, jadi udahlah kita jadiin bumper aja. Ada tayangannya, coba kita lihat nih tayangannya. Apa njaluk kanthi leganing manahmu, baliyo ngger anakku, baliyo. Samengko yen dadi wanci iki wis teko, dhewe kabeh bakal nyawiji dadi siji.
saning sayang Widi. Ya Dewi, saya harap Anda mengikuti kata-kata Bopo. Belum saatnya Anda ikut bersama kami. Dan saya berjanji. Oh berat ya janji ya, harus ditepati. Yo pangeran yo. Pangeran Ismoyo berjanji akan Jangan ulah ngabodoh. Jangan ketawa. Ya awalnya sih Anda mencoba minta dukungan kan. Saya berjanji itu kan berat. Betul nggak pangeran, janji itu berat. Oh iya wis apa orang ada jangan janji. Itu tiba-tiba muncul Pangeran Ismoyo berjanji. Langsung aja itu nyaut. Luar biasa. Iya. Padahal situasinya sangat-sangat Lagi ini mengharukan. lagi mengharukan. Wih. Tapi memang makin kesini Pangeran Ismoyo tuh karakternya makin asik aja di awalnya itu kan sok wibawa so bener-bener nggak taunya aki-aki juga karakternya itu. Nanti kapan-kapan ada lokasi ini kita coba panggil Ndra, kita ledek gitu nanti tuh. Iya, mudah-mudahan sih bisa mau dia itu. Tapi memang ketika dia lagi dalam kondisi tertentu nggak bisa juga kita gituin. Bahaya. Bahaya. Lihat waktu juga. Ngelihat situasi lah seperti itu. Ngelihat situasi. Ya Ki, Terus ya. terus seperti itu. Jadi memang liputan kita di Raung itu luar biasa Ki. Tapi alhamdulillahnya apa SDG tetap lanjut. Jadi kontrak Aki ke SDG itu masih lanjut Ki. Nggak diputus. Kontrak jam. Ya kontraknya nggak diputus. Iya, MOU. Itu mandi dia kalau bikin MOU ya mandi dia. Iya. Pakai materai nanti. Tapi itu Pangeran Ismoyo memanggil Pak Ustadz dengan sebutan Kir atau Subakir itu Pak Ustadz. Oh iya itu. Gila ya, Subakir, kir. Main kir. Oh, aduh. Ada lagi sih berarti. Hah? Bokir. Oke. Bokir. Itu mah Akan kembang bokir. Itu mah film. Kalau lagi ya. Susah deh. Susah. Bukan, setelah itu zaman barat itu bokir. Ada juga ya. aduh. Acan inaung. Ada masih SMP itu. Oke, terima kasih ada Muhammad Ulinuha. Assalamualaikum Abah dan Mas Pusat semuanya, izin bertanya apakah sepanjang pantai utara juga termasuk bagian dari wilayah Baruna? Kalau untuk utara tidak sepanjang pantai utara. Jadi ada Hah? Tidak sepanjang pantai selatan. Kalau pantai selatan iya, kecuali bagian barat aja sebagian kecil wilayah Laut Merah. Jadi kalau untuk wilayah utara itu nggak semuanya. Ya. Dia hanya berpusatnya di tengah gitu, dan itu juga terpecah-pecah gitu. Yang pada akhirnya mereka semua buat perjanjian damai untuk tidak saling menguasai. Jadi kalau dulu tadi mereka saling menguasai antara kerajaan Islam dengan kerajaan selatan itu saling serang. Tapi sekarang itu mereka sudah tidak, udah apa namanya masing-masing kerajaan. Termasuk yang dipimpin oleh siapa namanya? Dewi siapa? Lanjar. Dewi. Loh. Dewi Lanjar. Lain Dewi. Oh iya. Dewa. Mas. Oh, kok sulang adinda. Lelaki jangan perkasa jangan. Oh perkasa. Adinda. Cuman saya dengar dia udah ini Ki ya. udah apa namanya? Udah sembuh itu. Udah siap balas dendam katanya Ki.
Maheswara Chandramawa. Oh. Itu yang dari Dieng siapa itu Ki? Yang dibawa dari Dieng? Hah? Tadi bilang. Hujan? Lain guys amprok rebar itu. Siapa? Tenang guys. Siapa Ki? Oh, anak. Tunggu dulu Ki ya. Saya kamar mandi dulu. Oh, iya. Makanya ngobrol we heula. Gila Ki. Masa kalau itu lah ngobrol di depan jalan cekat. Ki, Sang Yang Agni udah dikasih nama Muslim belum Ki? Usaha. Nama bisa nggak tahu. Ujang encan. Jadi itu meren. Ini sama si Asim Badun nggak dikasih? Kasih madu. Nggak meren. Oh, Kurang can nanya-nanya di oh gitu. Kita tanya langsung dah. pesantren kan we. Can balik. Tapi Ki Bomok cepet Ki. Ki Bomok belum ya? Lagi yang balik. Bongkok. Enggak jadi Ki. Itu belum tayang. Oh, Ki bongkok ke si Islam. Iya Ki. Udah nggak jadi Ki. Salah ngomong. Yang lain aja Ki. Salah ngomong Ki. Ada di suku Sumbang Inggris ya. Kemarin ada di sana nggak di Bogor? Ada udah namanya kemarin. Bogor. Iya. Acara eta pas pampres. Itu pas pampres. Bawa rombongan nggak? Hah? Bawa rombongan nggak? Rombongan. Iya. Bawa. Mau isi pertama katanya Kang Le. Didin nyaho orang pakai baju kebesaran. Kegedeannya. Kegedean. Tapi udah nyiapin materi belum, Ki? Hah? Udah nyiapin materi belum? Materi naon? Katanya mau stand up nanti untuk acara Harlah. Itu jadi. Ada ngomong ujang itu jadi stand up. Ya udah pesan dan kesan aja Ki. Oh, Nanti pesan dan kesan pur. nggak usah stand up. Makan cuman nih pur. Insya Allah. Yakin pur. Pur. Siap. Yakin. Insya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Terus yang Udah Ki. bau panjang. Siapa Ki? Hah? Tenang ya. Mual asup mual. Awas ya Ki. Mual diberian ke sesaha. Terus cepuk kayak Tadi udah ngomong. Nanti aja Ki itu Tadi Ki. udah ngomong. Tadi udah ngomong. Udah tadi Oh, udah ngomong. ya bener Ki. Tadi bisik-bisik Siapa yang dibisikin? Mario tadi. Ya bener ya. Iya. Tadi kedengaran Mbak, Kedengeran. nyeplos. Gimana janjinya nggak mau cerita gimana? Itu cerita ya. Itu nyebutin nama. Itu kadenge man. Dah. Itu Nah, jangan. ya udah. Dia dalam rangka apa Ki kesini lagi? Hah? Dalam rangka apa? Tadi udah ngomong belum maksudnya? Ayang ulin, Terus? ayang nyaho situasi. Ya. Nanti. Kemanusiaan. Murid-murid ujang. Pan anu panengahna anu di nanti anu di pang sieunkeun ku dalapan sang hyang sang pengadil. Jangan. Menarik. Kurang materi ngadengnya weh. Ujang ingin cerita keluarga ulang. Gara-gara kodoknya Jang. Insya Allah. Tapi bingung juga Ki. Kemarin katanya pasti begitu. Ujung-ujungnya ke saatnya juga. Iyalah, jangan nyalain kita Ki. Kita hanya mengikuti air mengalir aja. Bang, bakso bang. Oke, kita kembali lagi ke topik. Di pertanyaan Di, fokus pertanyaan. Siap, Ustaz. Bentar.
Ada dari Korwil Aceh, Ustaz. Korwil Aceh, oke, dia bertanya apa tuh? Dia bertanya seperti ini, Ustaz. Agak panjang sih, Ustaz. Cuman, maaf. Dipersingkat aja kalau agak panjang. Yang Ya. yang wangi naon yang wangi sengit. Bos, ini SDG Store itu memang jual Yang lain oh Anjir. kenapa oh di ujung ya ada dia ke kanan bah, Baru Beda, Pak. hanya di rumah hanya Ini. lain out Amir Oats. Amir out. lain Kasturi putih. hah Tidak, ini Apa itu? Tunggu apa pertanyaan dulu. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. bertanya, Abah. Sudah beberapa kali Sukma atau Abah tidak sadarkan diri ketika berlawanan dengan pihak selatan selama ini. Pelajaran atau ilmu apa yang harus diperkuat lagi oleh kru maupun sahabat-sahabat STG seperti yang disuruh oleh Aki Lodaya kepada Abah, sehingga kejadian di Raung tak akan terjadi lagi kalau bisa selamanya. Karena secara pribadi saya belum sanggup kehilangan sosok guru yang kami cintai. Terima kasih. Oke. bukan itu sanggup dik jangan Jadi wah serius sih Serius. serius. Sebenarnya sih yang diperlukan itu cuma sikap istiqomah kita aja. Iya. Yang diperlukan seperti itu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Dalam sebuah pertarungan, dalam sebuah pertempuran itu satu hal yang wajar jika ada yang membunuh dan terbunuh. Itu wajar dalam sebuah pertempuran ataupun peperangan. Jangankan kita sebagai manusia yang biasa, gitu. Para nabi pun banyak yang mereka meninggalnya karena dibunuh oleh kaumnya. Ya, apalagi kalau kita baca sejarah Nabi Yahya itu pun sama. Yang terpenting adalah tetap kita istiqomah di jalan Allah. Ketika kita terbunuh dalam suatu perjuangan, ya kita mengharapkan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dari matinya kita dalam sebuah perjuangan. Siapapun pasti akan merasa sedih, merasa kehilangan ketika tidak bisa berjumpa ataupun bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi satu hal yang perlu kita yakini bahwasanya, dan ini juga yang harus menjadi keyakinan kita yang paling dalam, bahwasanya Allah pernah berfirman, lillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, hakikatnya kita bukan kehilangan, tetapi Allah memisahkan kita untuk sementara dulu. Selama kita masih ikut berjuang, insya Allah pada akhirnya kita akan dipertemukan kembali, akan dikumpulkan kembali. Jadi keyakinan kita itu, kita jangan sekali-kali merasa kehilangan dengan orang yang kita cintai. Ketika kita ikut berjuang bersama beliau, mungkin kepergiannya itu hanya untuk sementara aja. Suatu saat Allah akan kumpulkan dalam kehidupan yang kekal abadi. Makanya itu yang harus kita tancapkan, bahwasanya apapun yang ada di langit dan di bumi semuanya milik Allah, dan Allah lah pemilik segalanya. Kekalahan dalam sebuah pertempuran bukan berarti orang tersebut tidak mendapatkan kemenangan, karena hakikat sebuah kemenangan adalah ketika kita mampu istiqomah sampai akhir dari perjuangan kita. Itulah kemenangan kita. Itu yang harus dipikirkan dan itu yang harus diresapi. Kemenangan yang hakiki adalah ketika kita mampu istiqomah sampai ajal menjemput kita. Itulah sebuah kemenangan. Jadi tetaplah istiqomah sampai
kita mendapatkan husnul khatimah. Seperti itu. Iya. Kayaknya aneh bakal mau meninggal gitu ngomong begitu. Padahal bisa juga duluan ente itu. Oh iya, ente Ya, jadi hakikatnya itu kehilangan bukan berarti kita hilang untuk selama-lamanya, tidak. Kita nggak boleh meyakini kita bakal kehilangan untuk selama-lamanya. Ya, insya Allah kehilangan kita hanya kehilangan sementara. Suatu saat Allah kumpulkan kita kembali. Ya, yang penting itu kuncinya adalah mampukah kita istiqomah. Itu yang harus kita pikirkan, resapi, dan juga terapkan dalam kehidupan kita. Mampu nggak kita istiqomah? Iya, tadi siapa? Korwil Aceh. Alhamdulillah, terima kasih atas masukannya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan buat Kijarat, Ustaz. Oke, Ki. Waktu Pak Ustadz lagi nggak sadarkan diri, yakin gimana, Ki? Hah? Oh iya, bagus tuh bang pertanyaan bang. Bagus ya? Bagus. Lagi diculuk nggak, Ki? Sesuai komando ya. Oh iya. Pak Argo Puro. Oh iya. Kan aneh lah. Emosinya nggak boleh emosi Ki. Sabar aja. Emosi. Sabar. Kecuruk wae. Nanya. Nanya aneh. Nggak ditiru siapa? Hati-hati. Hah? Argopuro itu ada danau. Nah, dia di situ. Ada landasan pesawat, Ra. Landasan besar. Ada di danau itu. Orang di landasan pesawat, Ra. Masya Allah. Aduh, ya Allah. Ya, Nasib 5 buto gimana, Pak? kenapa itu? Kan dibawa ke Isoman. Ada belum dapat laporan dari Lodaya? Kemana, Por? Balik Ki. Mangga. Besok mau mudik Ki. Mau mudik. Por, Iya. datang tuh. Tapi insya Allah sih, kalau Pangeran Lodaya datang, tanya aja Ndra, Hah? dalam liputan kita. Buat di keruan aja. Jangan, Ki. Akhirnya ke mode serius, Ra. Hah? Ke mode serius di Cermai. Oh, udah diamin aja, Ki. Pokoknya saya mah fokus liputan aja udah. Bulan baru. bulan, Ra. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Fokus lagi ke ini. Pertanyaan. Ngegeruan daya. Ruas wae. Iya, Samsul terutama tuh. Maksud, nanya Iya. Dalam beberapa liputan kan kita ini Pak Ustadz sering melihat Pak Ustadz nggak sadar gitu, Pak Ustadz. Nggak sadar gitu Pak Ustadz ya Bang ya. Iya. Kita ini hanya cukup berdoa aja Pak Ustadz, atau ada hal-hal lain yang harus kita lakukan Pak Ustadz. Oke. Jadi apa yang ente lakukan itu udah bagus dan benar gitu. Kalau ketika terjadi sesuatu nggak sadarkan diri, hilang kontrol dan lain sebagainya, itu kembalikan semua urusan pada Allah. Artinya apa? Kita coba lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, doa-doa Nabi gitu, agar hal buruk nggak terjadi gitu, seperti itu. Apa yang ente lakukan itu udah benar. Iya, doa-doa yang ente baca itu udah benar. Iya. Tapi tetap kadang kita sebagai hamba Allah pun harus menjalani takdir buruk, begitu ya. Jadi kita harus mengimani adanya takdir baik untuk kita dan ada juga takdir buruk untuk kita. Jadi kadang kita pun harus menjalani situasi atau perjalanan-perjalanan yang buruk seperti itu, yang semuanya hakikatnya juga sebagai ujian buat kita. Nah, ketika kita mendapati perjalanan hidup kita buruk, itu ada sesuatu yang datang, sebuah musibah, ya sesuatu yang nggak mengenakan hati, nah, kita kembalikan kepada Allah. Artinya apa?
Ya kita coba untuk menanggulangi itu semua dengan ayat-ayatnya, karena itu yang paling bagus seperti itu. Iya. Jadi jangan ente kira juga aneh kalau berhadapan ini selalu menang, bisa dibabat habis semuanya. Wah, nggak seperti itu. Karena anda juga sadar sebagai manusia ada titik-titik lemah, ada kelemahan, kekurangan gitu, dan anda harus sadari itu. Dan kita coba tanggulangi dan minta selalu perlindungan pada Allah. Seperti itu. Tapi kemarin pas perjalanan gunung itu semua dibabat semua sama Pak Ustadz. Apa itu? Makhluk ya. Dibabat gimana? Olahraga terus. Pak Ustadz olahraga terus sama makhluk ya. Masa sih? Ente enggak tuh? Biasanya kan nih di gitu nggak? Alhamdulillah sih. Nggak ada dia. Oh iya nggak ada ya Ustadz. Nggak ada. Lagi seru-seru cerita aduh bener. Nggak ada ente kan, Vi. Siap Ustaz. Kalau ada sih nggak apa-apa. Tapi ngejar tugas Jang. Tugas ya. Tugas tapi Tugas Ki. Siap. Tapi ada dulu itu pertanyaan yang cukup menarik gitu. Ketika nanti pada saatnya gitu, Ane benar-benar dihadapkan dengan sosok Baruna. Gitu. Apakah kira-kira Ane mampu untuk mengalahkan Baruna? Kalau mampu Ustaz. Pertanyaannya jangan ke kita, maksudnya ke Pak Ustadz. Ya. Kalau ketika berhadapan saat ini tentu Ane pasti kalah. Oh gitu. Iya, karena Ane menyadari kekurangan diri Ane. Ane pasti kalah. Seperti itu. Tapi hal itu akan terjadi Ustaz. Kalau dilihat dari ciri-ciri kejadian sampai saat ini. Kalau dilihat dari rentetan akan terjadi, Masya Allah. akan ketemu. dilakuin nanti. Tinggal Ayat perjanjian ke-8 tenang, Pak. Jang. tinggal Kamu aja. Ampun, dah. tinggal kapan Pak Ustadz pakai jubah sama mahkota aja. Lainnya tadi. Ada lagi. Ada lagi Ustaz. Hah? Ada lagi. Itu kan tanda-tanda ketemu Baruna. Oh iya benar. Sip. Paham. Ada yang tanya juga Pak Ustadz sebenarnya setelah liputan kita di Raung itu tanggapan dari Ujung Kulon itu seperti apa sih Hasim Bahadur gitu? Apa pernah ada omongan nggak gitu? Oh ada, kita kan habis pulang dari sana kita rapat itu nggak. Ini. Kita evaluasi dengan apa yang terjadi. Lebih ke evaluasi gitu. Mengevaluasi apa yang terjadi, hal-hal mana yang perlu diperbaiki dan mana hal-hal yang harus ditingkatkan lagi. Ternyata tanggapannya itu luar biasa. Hasim Bahadur itu nggak menyangka akan dihadiri banyak sanghyang di sana. Terus apalagi ngelihat dari Astadewa, ngelihat dari Agni, ngelihat dari Antarikusuma, itu mereka sendiri juga mengapresiasinya itu luar biasa. Apalagi Agni, keislaman Agni, karena dulu kita mengira nih dengan adanya pergesekan dengan selatan itu Sanghyang Agni ini menjadi musuh pertama kita. Makanya dulu tuh diwaspadai berhadapan dengan Agni. Teknik-teknik ketika berhadapan dengan Agni itu seperti apa? Karena apa? Agni itu ada di blok Baruna. Seperti itu. Makanya kaget ketika Agni tiba-tiba tertarik dengan Islam. Makanya Hasim Bahadur langsung ditarik, udahlah langsung belajar ke Ujung Kulon. Di situ mereka ketemu, berdialog dan lain sebagainya. Ternyata pencerahan yang diberikan Hasim Bahadur itu luar biasa. Sempat banyak pertanyaan tentang nubuah Rasulullah itu. Jadi ketika kita memberikan keyakinan kepada seseorang untuk memeluk ajaran Islam itu, pertama yang harus dilakukan adalah sosok figur. Agni itu kan sama seperti itu. Dia senang kepada figur-figur tertentu, makanya mereka selalu mengikuti figur-figur yang memang dia itu simpati dan pengen dicontoh gitu. Maka teknik Hasim Bahadur itu memunculkan karakter ketokohan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu berjuang dan lain sebagainya, termasuk diantara itu nubuah gitu. Nubuah itu satu cerita Nabi, sabda-sabda Nabi yang berkaitan dengan akhir zaman. Nah karena dia memang besarnya itu di pusaka perang ini, dia tertarik dengan peperangan itu. Apalagi ketika diceritakan salah satu kelebihan pasukan Islam itu, ketika engkau berhadapan dengan pasukan Muslim, engkau akan mendapati satu pasukan
yang cinta kematian daripada hidup. Iya. Pasukan muslim itu lebih cinta mati syahid dibanding dia hidup. Yang dikejar itu mati syahid. Dan ini berbeda dengan pasukan-pasukannya Agni. Rata-rata mereka kalau perang nyari hidup. Gimana biar di perang, ketika perang tuh nggak mati. Ada pusaka gitu. Iya. Beda dengan Islam. Kematian malah jadi tujuan. Tujuan hidup mereka mati syahid, mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Itu yang bikin tertarik Agni dan dia pengen buktikan itu. Maka dia langsung ngomong siap melawan perang akhir zaman. Dia siap mati dalam peperangan itu. Akhirnya dididik di sana dan masuk Islam, disyahadatkan seperti itu. Jadi itu sedikit banyaknya yang apa namanya yang terjadi. Dan tentu apa namanya Hasyim Bahadur karena dia juga yang punya pengalaman lebih panjang gitu, dia mewaspadai pada SDG. Ingat, kita mungkin udah melewati satu peperangan. Di depan sana akan ada peperangan yang jauh lebih besar dari peperangan ini. Mampunya kita menghadapi peperangan yang jauh lebih besar ketika kalian semua istiqomah. Kuncinya cuma itu saja. Istiqomah. Semangat, iya, semangat jangan sampai kendor. Kita belajar ngaji jangan sampai kendor. Ibadah jangan sampai kendor. Karena mungkin peperangan ke depan itu jauh lebih besar dari apa yang kita rasakan di Raung. Seperti itu, walaupun kita sendiri nggak tahu nih. Sama kayak dulu-dulu kita nggak tahu akan kejadian di Raung. Kita nggak tahu juga Raung bakal seperti ini, kita nggak tahu. Mungkin saat ini pun sama, kita nggak tahu nih peperangan apa di depan nanti itu yang akan terjadi. Yang jelas persiapkan dari sekarang, karena persiapan itu penting. Ya, kita dituntut seorang muslim itu harus menyiapkan segala sesuatu. Ayat itu banyak. Bahkan untuk kehidupan kita di akhirat pun kita harus persiapkan dari sekarang. Iya. Ayat yang terkenal itu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Itu persiapan untuk kehidupan akhirat. Apa yang kita persiapkan untuk bekal kehidupan yang akan datang. Iya. Jadi semua perlu persiapan. Harus disiapkan dari sekarang, jangan dadakan gitu. Makanya zikir-zikir perlindungan itu dari sekarang dihafalin, jangan nanti nunggu kita mau tempur, kita mau pakai baru kita baca gitu. Kayak senjata itu persiapan dari sekarang itu. Iya, kayak misalnya panah, jangan pas mau perang itu baru megang panah. Yang ada muter ke belakang tuh panah. Karena kita nggak pernah persiapan. Iya. Iya. Jadi dari sekarang tuh harus persiapan fisik juga tuh Iya. Cuman yang paling penting adalah batin. Persiapan batin. Iya. Jadi ada olahraga kita yang memang memiliki kecenderungan kuatnya lahiriah dan batiniah kita seperti itu. Iya. Insyaallah. Iya, apalagi yang sudah pasti akan terjadi adalah perang akhir zaman. Itu udah pasti terjadi itu. Karena hal-hal yang menunjukkan itu semua hadisnya mutawatir semua. Dan itu bukan dari kita aja, bukan dari umat Islam. Orang Barat itu udah meyakini akan terjadi peperangan besar di akhir zaman. Makanya kelompok-kelompok spiritualis mereka udah mempersiapkan kedatangan Dajjal, itu ada mereka. Kedatangan iblis dan lain sebagainya, mereka ada organisasi-organisasi bawah tanah gitu yang memang mengacu kepada persiapan penjemputan ya, bukan penjemputan ya. Apa disebut? Kedatangan Dajjal itu. Masya Allah. Iya. Luar biasa, pokoknya informasinya itu luar biasa. Dan mereka sudah bergerak dari sekarang. Udah mulai, Udah. Makanya umat Islam pun bergerak dari sekarang. Persiapan dari sekarang.
baik dari manusia maupun dari bangsa jin, mereka semua juga udah bergerak seperti itu. Dan persiapan yang kita harus siapkan memang harus dimulai dari sekarang. Seperti itu. Aki udah siap belum, Ki? Siap, Jang? Siap. Siap. Ya, lemes amat. Beda malu daya kalau daya mah. Ini siap. Masa begini? Coba Aki teriak mau gitu, Ki. Mau. Ulah. Enak jangan. Masa gitu aja malu, Ki? Tapi seperti itulah. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Enggak, udah berapa jam, Dra? Pertanyaan lain silakan. 148. Oke. Kita 2 jam ya. Banyak yang nanya waktu cincin kemarin hilang apa ketemu pasar? Ketemu kan kemarin ya? Ketemu. Yang nemuin siapa itu? Posat sendiri, Posat. Nah, Posat sendiri. Vi cari Vi. Kita udah nyari bareng-bareng. terus Vi udah ketemu. Dia di kantong Pak Ustadz katanya. beneran? Enggak, baru dititipin ke Ani gitu. Ani simpen baru. Gitu kan. Kan mental itu waktu itu, karena kan longgar aneh make tuh. Iya. Waktu itu pas lawan si Dian tuh, makhluk pertama tuh. Kan hilang itu. Lepas. Mungkin ada yang ngulangin gitu, Ustaz. Yang ngedapetin siapa? Ah, Ustaz. Tahu ada di kantongannya? Iya. Kok bisa ya? Bisa betul. Bisa ya. Karena sering bilang kayak gitu kan. Capek cari bang, wah cari. Pipi aman udah ketemu. Nah ini baru titipin ganti. Gitu Ustaz. Aneh kantong. Alhamdulillah. Aneh. Insya Allah. Tapi ya seperti itulah dunia. Izin bertanya, Pak, kalau Nawang Wulan sudah masuk Islam apa belum? Belum. Ada yang jawab. Kakaknya, tuh, kata kakaknya belum itu. Belum. Belum ya? Belum. Tapi insya Allah, Ki ya. Hah? Insya Allah, Ki. Insya Allah, Jang. Alhamdulillah. Punya strategi. Tapi saya rencana mau ini nih, mau komunikasi sama bundanya Ki Jarot. Tahun harap. Lama amat kita Arab, Ki. Mau bangun datang ini nama Jang. Datang ngapain? Kak, telepon tuh. Ngapain Ki datang? Biasa. 2024. Apaan tuh 2024? Pemilu? Pemilu? Yang jadi pejabat. Waduh. Pokoknya mah di seputaran selatan ke rame Jang. Dalam rangka itu ya, biar pada jadi pemimpin gitu. 2024. 2024. Boleh dipasang itu Ki enggak? Terus kamu zamannya Udah gak ada ya. Tapi emang bener makhluk kayak Aki nih, jin itu bisa mengabulkan permintaan kayak begitu Ki, jadi pemimpin dan lain sebagainya. Kurang masih bisa Jang. Yang lain bisa No saja mah menurun ya. Tapi kan tetap aja sebagai seorang muslim nggak boleh pakai cara seperti itu kan Ki. Lo Jang. Aduh. Berarti memang SDG-nya harus lanjut terus nih Ki, buat ngingetin yang kayak begitu tuh. Jangan sampai terjebak. Sadar mau kebal Jang. Iya. Tapi kita harus tetap yakin dan jangan menyerah untuk selalu memberikan edukasi kebenaran tentang ajaran Islam. Memang sangat mengenaskan gitu ketika kita survei di satu tempat-tempat tertentu gitu. Yang datang ternyata umat Islam, perempuannya kadang pakai kerudung semua. Mengiris hati sebenarnya, tapi ya kita harus memberikan sebuah upaya gitu. Walaupun memang dalam dakwah itu nggak dituntut gitu. Orang mengikuti kita minimal Allah tahu kita ada di posisi yang sebelah mana, seperti itu. Pakai gamis yang datang Mas Ati. Pakai gamis. Ada pakai peci. Yang lebih ngenes yang dibaca itu. Yang dibaca ayat-ayat Al-Quran. Iya, tetap ayat Quran. Tawasulnya juga kepada. Tawasul gitu katanya. Assalamualaikum Bunda Ratu. Sama itu, Pak, masih banyak ya kayak begitu. Mau balik. Laporannya masih banyak. Kenapa nggak disintrap kayak gitu?
lain hak orang. Oh gitu. Seperti itu. Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin ini akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita berharap mudah-mudahan tayangan-tayangan SDG itu dapat membawa manfaat. Apalagi di Gunung Raung itu ada satu momen di mana nasihat-nasihat tentang kehidupan itu sungguh luar biasa. Ilustrasi sebuah keluarga kecil yang luar biasa, yang ketika ada kebaikan padanya, kita boleh mengambil sikap ya, untuk mengikuti kebaikan-kebaikan itu, karena hakikatnya memang apa yang terjadi ya, apa yang dibicarakan oleh Astadewa itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap seorang bapak, seorang ayah, yang secara umum sikap seorang pemimpin, dia harus arif bijaksana dalam melihat segala sesuatu. Dia tidak boleh memaksakan kehendak dia. Memang figur yang luar biasa, dan itu mudah-mudahan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang bapak, seorang ayah gitu. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi anak-anak keturunannya gitu. Karena walaupun memiliki satu bapak, karakter mereka berbeda. Ada tokoh yang berwibawa, arif, bijaksana seperti Eyang Lawu. Ada juga tokoh-tokoh yang sangat tegas seperti Jaya Wiseso, dan juga tokoh-tokoh yang ngebanyol terus seperti Joyo Darmo. Itu cuma kalau pengabahan. Nah, bodor. Oh, yang ngabodor. Iya, seperti itu. Ini banyak katanya ada kisi-kisi nggak Mas? Kisi-kisi. Oke, sahabat siar. Insya Allah tayangan SDG yang akan datang ini berlokasi di Kabupaten Tangerang, Indra ya. Tepatnya di Pulau Cangkir. Pulau Cangkir itu ada satu makam atau makom Pangeran Jaga Lautan. Makom. Gitu sih. Kenapa Ki? Bapak seri we. Iya. Ada makom Jaga Lautan yang disinyalir merupakan keturunan dari Kesultanan Banten. Kita mengadakan liputan di sana itu kalau nggak salah habis Lebaran ya. Sebelum ya. Sebelum. Ya, kita mengadakan liputan di sana dalam pengungkapan sejarah. Memang sangat luar biasa kejadian-kejadian yang ada ketika kita liputan di Pulau Cangkir. Terutama ada satu tokoh dari makhluk jin yang alhamdulillah kami Islamkan pula. Dan ini mungkin akan membuat sahabat-sahabat semua tercengang. Karena kita sendiri tidak menduga tokoh tersebut mau memeluk ajaran Islam. Siapa tokohnya? Nanti kita sama-sama saksikan. Apaan Ki? Ya, nanti sama-sama kita saksikan. Yang jelas memang kita selalu mengajak kepada sahabat-sahabatku, kepada umat Islam semua, jangan jadikan tempat keramat, makam-makam keramat itu sebagai tempat kita meminta. Iya, nggak boleh kita meminta di tempat-tempat seperti itu, di makam keramat itu. Apalagi kalau memang itu bukan sebuah makam seperti itu. Kalau untuk mengenang jasa-jasa kebaikan dan lain sebagainya, monggo silahkan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas Rasul melarang kita untuk menjadikan makam sebagai tempat ibadah dan menjadikan makam sebagai tempat meminta. Itu nggak boleh. Karena itu sama juga dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mereka meminta di makam Lata. Baiklah sahabat siar, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini semua dapat membawa manfaat kepada kita. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan berjumpa lagi dalam tayangan Tanya Jawab Online. Saya secara pribadi mohon maaf jikalau ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangannya atas jawaban-jawaban yang saya berikan. Yang jelas, mari sama-sama kita ambil pelajaran dan hikmah dari setiap perjalanan kita, yang mudah-mudahan di situ kita mampu
untuk selalu memperbaiki diri. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di syiar dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.